Absen pimpinan Sartono. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya banggakan dan saya hormati. Ibu Dirjen Pengabdian. Kalau sudah pimpinan rapat stres, Bu, apalagi kami, Bu, gimana? Apa yang mau kami katakan? Ya, ekspor TPT maupun pakaian jadi kita anjlok. Saya pikir pada zaman jayanya di zaman Orde Baru dulu, Jan Soeharto ya, itu kita cukup baik gitu. Lompatannya bukan lompat menurun, lompat turun gitu. Ada hal yang perlu saya ingin tanyakan, Bu. Dorongan, ya, ini kan lemahnya ketika lemah di hulu itu di mana? Berarti industri tekstil, Bu. Ya. Di hulunya lagi di mana? Berarti di bahan baku. Di hulunya mana lagi? Itu di bahan penolong. Itu all 50-70% import ya, untuk tekstil, untuk raw materialnya. Perihal permesinan juga yang Ibu katakan sudah tua-tua menua itu, ada pertanyaan berapa sih anggaran insentif selama 5 tahun, Bu? Stimulus untuk permesinan tekstil. Setiap tahunnya itu kan sudah ada dianggarkan. Khusus tekstil. Karena ini kan persoalan begini. Nah, oke lah. Kalau Ibu mereka-reka nanti coba disiapkan apa aja. Ada nggak gitu? Termasuk juga stimulus insentif untuk mesin mesin barang jadinya. Sehingga dari up ke down itu disitulah pemerintah harus hadir. Ketika ya stigma sunset policy terhadap pembiayaan untuk tekstil ini kan sangat tak terselesaikan itu selama 15 tahun. Nah, di mana kehadiran pemerintah? Di mana kehadiran pemerintah untuk stigma itu? Masa pemerintah nggak bisa memberikan jaminan apa tuh sebagai garantitnya untuk perbankan dan sebagainya? Semenjak jatuhnya Teks Maku dan sekarang jatuhnya juga Sritek itu, ini sudah berarti sampai ke bawah sudah hancur. Nah, kehadiran pemerintah di sisi ini tentu harus ada. Nah, kita sibuk dengan proyek mercusuar, memberikan insentif untuk ini, untuk ya sepeda motor listrik lah, yang hanya diperuntukkan untuk individu. Sementara tenaga kerjanya nggak begitu massal. Ini bayangkan tekstil, Ibu. Ya, dari mulai timur sampai barat itu. Jadi akhirnya kita memang menjadi pangsa pasar daripada produk-produk China semua. Jadi kita sibuk dengan proyek-proyek mercusuar, ya, yang sifatnya hanya, ya ini kan yang membeli sepeda motor kan orang kaya. Nah, akhirnya thrifting terjadi, barang bekas. Di dapil saya mah semua barang bekas semua, Bu. Udah mulai Tanjung Balai sampai ke Kota Medan itu kalau siang malam itu juga ini. Baik siang maupun malam itu udah barang bekas semua. Nah, ini kehadiran dua hal, Bu, ya. Persoalan stigma
terhadap sunset pembiayaan ini nggak terselesaikan. Sampai kapan? Ini gawenya pemerintah loh. Sudah itu stimulus insentif baik di permesinan. Ini kan banyak hari ini yang mesin tua-tua yang kalah bersaing dengan China. China sudah luar biasa sekali kalau kita lihat di ini. Di IG maupun lihat di TikTok itu, yang mesin-mesin China itu udah tidak padat ini lagi, tidak padat karya lagi. Sudah padat mesin teknologi semua. Wajar mereka murah. Ini yang saya herankan, yang pada akhirnya ya deindustrialisasi ini akan terjadi. Pada saatnya akan terjadi, Bu. Pada saatnya akan terjadi. Bu, saya bicara sini, Bu. Pada saatnya akan terjadi. Ya. Ibu bisa bayangkan nggak? Kapan kita produksi mesin apa, Bu? Jarum mesin itu kapan kita bisa produksi? Saya tanya sama Ibu lah. 2 hari sebelum hari kiamat, apakah Indonesia bisa memproduksi jarum aja, Bu? Jarum saja. Nah, industri tekstil ini apakah terkendala nggak, Bu, terhadap penggunaan TKDN? Ada, Bu, kira-kira? Tekstil. Mesin tekstil, kalau diproduksi di Indonesia nggak bisa, toh? Ada pengaruh apa nggak? Kewajiban TKDN-nya? Izin interaktif ya Pak? Ya, Pak silakan. Pimpinan ya. Kalau untuk TKDN sih sebenarnya itu kan kita kewajiban ketika memang belinya menggunakan dana APBD maupun APBN. Tapi kalau untuk swasta dia ingin mengganti mesin ya, Pak ya itu kan Bebas ya. bebas. Tapi ketika contohnya kalau untuk fasilitasi Kementerian Perindustrian itu kan Pak untuk industri kecil menengah gitu ya, memang kita harus belinya mesin yang ber-TKDN. Kalau tidak akan kita fasilitasi. Nah, Mungkin gitu. terhadap stimulus, insentif itu, kewajiban TKDN ada nggak? Ada nggak diberikan insentif ini, pembiayaan? Ya, kalau untuk insentif memang kewajibannya ada. Melekat, Pak. Karena kan itu insentif. Mungkinkah kita ya memenuhi yang 40% itu? Kan nggak mungkin, Bu. Nah, jadi yang dimaksud kalau untuk di dalam apa namanya pengadaan barang dan jasa, memang ketika ada suatu produk yang punya nilai TKDN-nya 40%, itu akan menutup produk impor untuk dibeli gitu Pak. Nah, jadi si produk 40% ini sebagai pahlawan lah. Yang bisa ditarik dia adalah produk yang punya nilai TKDN minimal 25%. Tapi bisa 25% masih bisa. 25 ketarik ketika ada satu yang sudah 40%. Itu ketarik, tapi itu akan menutup produk impor. Nah, jadi tapi ini baru kita gaungkan untuk belanja APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan juga Pemda. Tapi Pak. belum ada kan? Hah? Belum Apanya? ada kan? Udah. Yang muncul 40% belum ada kan? Kalau